Kontroversi usulan revisi Undang-Undang TNI, prajurit aktif bisa duduki lebih banyak jabatan sipil. Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah digodok Markas Besar TNI ternyata menuai kontroversi. Hal ini karena wacana perubahan aturan itu dinilai dapat membuat kembalinya duifungsi ABRI di tubuh TNI. Salah satunya adalah usulan penambahan 8 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Semula prajurit aktif dapat menduduki setidaknya 10 kementerian dan lembaga, sebagaimana tertuang dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI. Jika usulan tersebut terrealisasi, maka ada total 18 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit aktif di masa mendatang. Simak kontroversi usulan revisi UU TNI berikut ini. 18 kementerian dan lembaga. Berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, ada 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki prajurit aktif. Antara lain 1. Kemenko Polhukam, 2. Kemenhan, 3. Sekretaris Militer Presiden, 4. Intelijen Negara, 5. Sandi Negara, 6. Lembaga Ketahanan Nasional, 7. Dewan Pertahanan Nasional, 8. SAR Nasional, 9. Narkotik Nasional, dan yang terakhir Mahkamah Agung. Sementara itu dalam dokumen usulan TNI ada tambahan 8 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Antara lain 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. Staf Kepresidenan, 4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 6. Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, 7. Kejaksaan Agung, dan yang terakhir kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga serta keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden. Kembalinya duifungsi ABRI. Di sisi lain, perluasan jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif itu dianggap dapat membuka ruang kembalinya duifungsi ABRI. Hal ini tentu tidak sesuai dengan fungsi dan tugas utama militer yang pada dasarnya sebagai alat pertahanan negara. Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf menilai bahwa militer dididik dan dilatih kemudian dipersiapkan untuk perang, bukan menduduki jabatan-jabatan sipil. Atas dasar itu, penempatan militer di luar fungsi sebagai alat pertahanan negara dapat memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Masih sebatas ulasan. Wacana ulasan perubahan UU TNI itu baru dibahas di internal Mabes TNI. Dengan begitu, wacana perubahan aturan itu masih sebatas usulan yang belum disampaikan pada Kementerian Pertahanan yang nanti akan diteruskan ke DPR.